Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio ya. Tema atau judul games kali ini Scorpio adalah perangkap cintanya. Kira-kira bagaimana? Perangkap cinta bagaimana nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan maaf agak sedikit berisik ya, anak saya di samping seperti biasa dia lagi bernyanyi, bermain ya. Dan maaf kalau suaranya terdengar di dalam video, dan maaf atas ketidaknyamanannya, dan semoga kalian bisa tetap mendengarkan ya. Bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas ya. Oke. Jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games ya. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Scorpio, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Scorpio. Scorpio, jeratan atau perangkap cinta darinya ataukah dari dirimu? Kan energinya bisa terbolak terbalik, kamu bisa menyesuaikan saja ya. Siapa tahu dirimu lah yang menjebaknya, menjeratnya, ataukah kamulah yang menjadi korban ya. Seperti gitu ya. Oke, kita lihat apa yang terjadi di sini. Wow, di sini ada Two of Wands ya. Dimana saya lihat di sini ada penantian ya, menanti kapan kamu datang, kapan kamu berubah, kapan kamu menjemputku, kapan kamu akan menyayangiku seperti dulu lagi. Ini ibaratkan dia melihat ya, entah kamu entah dia, kamu bisa menyesuaikan. Kalau seandainya ini posisi kamu ya, kamu tuh kayak macam serasa kayak sudah tidak seperti dirimu lagi. Kamu sudah terkurung di penjara karena rasa cinta yang begitu mendalam terhadapnya, yang mana dia mengkerangkengmu. Ibaratkan kamu hanya berharap dirinya, padahal kamu hanya bisa melihat atau berharap dalam kesemuan ya, ataupun pengharapan semu. Kamu merasa sendiri, sepi, tidak seperti dulu ya. Kamu bisa menikmati udara yang segar, menikmati semua keindahan ciptaan Tuhan. Sekarang kayak macam hanya bisa melihat dari sebuah jendela, di mana kamu hanya bisa menatapi hidupmu di masa lalu. Ya, masa saat ini kayak kosong. Ataupun mungkin kamu hanya bisa duduk diam. Ya, kalau orang bicara jerat ini kan kayak gimana ya? Kalau kita bilang kita sudah masuk perangkap ya. Ya, jadi kayak udah capek, lelah. Jadi saya mau istirahat. Tidak seperti energik kayak dulu. Dulu dimana saya lihat kamu penuh dengan energi, cita-cita, ambisi. Sekarang kayak udah deh capek, mau istirahat dulu. Kenapa Scorpio? Kenapa ada keputusasaan dari dirimu? Ya, ada beberapa yang bilang kak ini tidak sesuai dengan readingan, berarti bukan energimu ya. Ini saya hanya mengambil energi Scorpio sesuai tema kita. Kalau kamu mau energimu silahkan personal reading. Ya, jadi ada juga beberapa yang mungkin tidak sama semuanya, makanya tadi saya bilang ini energinya bisa terbolak terbalik ataukah cuman setengah yang resonate, ya terserah. Karena saya mengambil energi paling dominan sesuai tema kita dari para Scorpio. Ini energi banyak Scorpio yang saya rangkum ya. Jadi kalau ini tidak terjadi padamu dan tidak terjadi pada pasanganmu, ya sudah berarti readingan ini bukan untukmu. Seperti gitu ya.
Oke, kita lanjut lagi di sini ya. Di sini ada the world ya, dimana kamu ingin bahagia di dunia ini. Tetapi seakan-akan semu. Sebenarnya kamu ingin lepas ya dari jeratan ini, tapi nggak bisa. Ini contoh ya, kalau kamu sudah mempunyai anak, sudah menikah, sudah mempunyai anak, bingung harus mengambil keputusan kayak gimana. Saya ingin bahagia, tapi saya nggak bisa lepas dari kondisi ini. Ataupun mungkin kondisinya kamu sudah sudah bersamanya, tapi dia tuh orangnya egois. Tetapi kalau kamu putusin dia marah-marah ke orang tuamu ya, bukan arti dia marah-marah kepadamu dan minta pembelaan dari orang tuamu, ataupun mungkin kondisinya dia mau mengancam ini itu, bunuh diri dan apa segala macam, ataupun menangis yang berlebihan, mengadu kepada orang tuanya dan akhirnya orang tuanya mengibah kepadamu, ataupun macam-macam. Sehingga kamu juga bingung untuk bagaimana caranya supaya apa yang harus saya lakukan, tindakan apa yang harus saya lakukan, dimana saya juga harus bahagia ya. Seakan-akan bukan Scorpio yang dulu ya, dimana saya lihat di sini banyak sekali, ada beberapa juga yang mungkin kondisinya digantung hubungan, dalam artian dia tuh memberikan janji-janji palsu tapi tidak ada realisasi ya. Dimana contoh ya, kalau seandainya kamu terkoneksi dengan dirinya yang materialistis, dia hanya datang pada saat kamu banyak duit. Pada saat kamu tidak ada duit, dia marah, ataupun dia pergi meninggalkanmu. Ini ada beberapa yang malah terjerat hutang. Mungkin hutang kartu kredit, ataupun hutang macam-macam dari bank ya. Karena untuk gaya hidup dan kebutuhan hidup yang terlalu mewah, ataupun kebutuhan hidup yang sebenarnya tidak perlu dikeluarkan gitu. Karena gengsi saja. Dan akhirnya saya lihat di sini lebih pasrah ya, menghadapi semuanya, dan ya mau belajar dari pengalaman bahwa oh ternyata begini toh kehidupan. Wah ternyata wataknya kayak gini toh. Dan tidak bisa memberikan atau menyalahkan siapapun. Saya lihat di sini kamu lebih kalau mau dibilang salahkan diri sendiri ya. Bukan orang lain tetapi dirimu. Saya lihat di sini kayak seakan-akan kamu tuh kecewa pada dirimu. Kenapa ya saya selalu membahagiakan orang tapi saya selalu mendapatkan kesedihan. Apakah ini karma-karma saya di masa lalu? Apakah dulu kehidupan saya begitu kejam sampai sekarang saya harus membayarnya dengan begitu sakit hati, begitu perih ya, di mana sakit hati yang terdalam sangat-sangat menusuk. Ya ini ada beberapa yang mungkin diamin ya, bingung bicara maunya apa, diam saja di pasangannya, entah marah atau tidak ya. Karena saya lihat sini tadi bilang hubungan digantung ya. Ada yang mungkin belum nikah padahal udah pacaran lama, udah banyak berkorban, tapi kok cuman janji-janji nggak ada realisasi. Ataupun mungkin kondisinya dia tidak bertanggung jawab kalau sudah nikah ya, dia tidak bertanggung jawab menelantarkan anak, istri atau suami ya. Kamu bisa menyesuaikan posisi kamu di mana ya. Adanya judi aja, main perempuan aja, tapi tetap kamu bingung ataupun mungkin kondisinya dia sudah pergi ya, tapi tanpa komunikasi dan hubungan masih menggantung, sudah berpisah tapi belum bercerai secara negara. Sehingga kamu bingung ya, ini orang ini maunya apa. Kalau memang kamu mau bertobat ya, mau memang mempertahankan rumah tangga kita ya silahkan berubah dan bicara kepada saya. Ini diam tapi seolah-olah di publik ya, berkuar-kuar seakan-akan masih mengharapkan atau korban ya. Contoh ya, dia mengambil simpati dari anakmu, memberikan hadiah atau macam ya, ataupun apapun supaya publik melihat dirinya itu bahwa orang ini tuh betul-betul mencintai keluarganya. Padahal semua itu modus, semua itu palsu ya. Ataupun kalau seandainya kamu masih pacaran, seakan-akan kamu itu yang dalang semua problem dari masalah kalian. Karena apa? Pencitraan dia itu di publik itu begitu bagus ya, entah di sahabat. Apalagi saya lihat di sini dia memperlakukan kamu tuh sebagai seakan-akan kayak wow gitu ya. Mungkin dia gandeng di depan umum di publik ya, senyuman menawan, raut muka yang polos ya. Jadi orang itu bisa tertipu karena dramanya.
Dan sama, di awal juga kamu tertipu dengan drama dia. Ya. Ini kan orang ini kan ibaratkan dia berdrama untuk mendapatkan sesuatu dari dirimu, yang mana dulu kamu mempunyai sesuatu. Pada saat kamu sudah tidak mempunyai sesuatu, dia pergi meninggalkanmu dengan berjuta alasan, yang mana supaya dia mendapatkan pembelaan dari publik. Ya, jadi seolah-olah itu kamulah yang dijudge orang gitu. Macam contoh kalau kamu mau ribut dan bercerai, ya dalangnya adalah kamu. Entah dia bilang selingkuh, entah dia bilang tidak diperhatikan, entah dibilang macam-macam. Bahkan mungkin karena ada beberapa yang mungkin belum dikaruniai anak ya, saya lihat di sini. Makanya uring-uringan. Padahal sebenarnya ya bukan salah siapa-siapa, harus saling berusaha untuk bisa memperbaiki. Dia tidak, kamu mau introspeksi dirinya tidak. Dia tidak pernah merasa salah. Ya. Padahal orientasinya sebenarnya duit dan seks. Hanya kepuasan nafsu dia dan keinginan, memenuhi semua keinginan. Pada saat kamu tidak ada, dia pergi. Dia tuh orangnya kayak macam apa ya? Bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Ibaratkan dia bernyanyi, ini api ini kan panas ya. Ya, di sini ada Knight of Wands ya, dimana dia tertawa di atas penderitaan orang. Dia tidak melihat, dia tidak punya empati untuk bisa melihat dari sisi positifmu. Ya mungkin ada hal memang negatif dari dirimu, tapi dia orientasinya ke negatifmu, bukan lihat dari sisi positif. Ada saya lihat di sini meninggalkan karena uang, di sini Ace of Pentacles ya, dimana dia hanya fokus pada uang dan uang. Ada pula mungkin tidak dinafkahi, makanya tadi saya bilang ya, judi. Dia cuma hanya pikir itu aja. Ada bermain judi, minta uang, habis itu malas main game terus. Ada beberapa. Atau bahkan kalau seandainya dia wanita, ya dia porotin uangmu untuk mungkin ke salon, entah belanja ini itu. Kalau kamu sudah tidak memberikan, dia menangis ataupun merajuk gitu ya, kayak diam ataupun ya seakan-akan kayak bagaimana caranya supaya kamu pergi dari diriku gitu, dari dirinya gitu, karena kamu sudah tidak mempunyai sumber daya. Tapi caranya bagaimana supaya kamu pergi, ya dia bikin kamu ilfeel gitu, seakan-akan kayak kamu yang nanti oke deh kalau gitu kita putus aja. Dia tuh menjebak. Karena ada juga yang saya lihat di sini, kita bicara perangkap cinta, itu artinya bagaimana caranya supaya saya berpisah dengan dirimu ya. Ada beberapa yang ingin berpisah dari Scorpio ya, saya lihatnya juga seperti itu ya. Nih, dia ingin melepaskan ya, karena bisa mempunyai suplai-suplai lainnya. Di sini ada Five of Pentacles, ini ibaratkan suplai-suplai lainnya, suplai yang masih mempunyai isi ya, ibaratkan bejana yang kosong-kosong ini dia akan lempar dengan kakinya. Ya, sedangkan yang punya isi ya dia tangkap, dia pegang karena masih punya sumber daya. Dia punya suplai lainnya, kalau nggak ada ya sudah dia buang aja. Dia akan mencari suplai-suplai lainnya ya, bejana-bejana yang masih mempunyai isi. Ya, dan dia tidak pernah merasa puas, lihat. Dia sudah mendapatkan banyak berkat, tapi mukanya tuh kayak macam lesu aja. Karena memang orangnya nih toksik. Dia hanya mau menjerat orang-orang yang mempunyai sumber daya, dan pada saat kamu sumber dayanya hilang, dia akan pergi mencari korban-korban lainnya atau suplai-suplai lainnya untuk bisa memenuhi semua kebutuhan dia. Ya. Dan kalaupun seandainya dia salah, dia tidak akan pernah merasa salah. Di sini ada Eight of Wands ya, dimana dia mau hanya bahagia terus, bahagia dan bahagia, tidak mau punya ribut. Kalau ribut ya sudah, saya nggak mau ribut, saya mau diam dan saya pergi, bye. Bukan mencari solusi, tapi lari dari permasalahan dan bahkan menyalahkan, mencari pembenaran dan pembelaan atas dirinya dan menyalahkan kamu. Semuanya kamu yang salah. Jadi gitu ya, ada beberapa yang ingin berpisah, tetapi bagaimana caranya supaya kamu yang minta pisah. Jadi licik ya, seakan-akan mau menampakkan bahwa kamulah yang salah gitu. Macam contoh ya, kamu sudah nggak tahan nih, kalau gini-gini aja kita cerai aja deh. Oke, langsung dia bilang gitu. Oke, padahal memang dia ingin cerai dari kamu. Padahal kamu maksudnya ya kalau cerai, kalau begini kan saya nggak bisa, harus kamu berubah dong. Kalau begini-begini ya ngapain juga, mendingan cerai aja. Ini dalam tanda kutip kamu mungkin keceplosan ya, tapi langsung dia bilang oke, karena itu yang diinginkan. Dia nggak mau berubah.
Ujung-ujungnya orang tanya keluarga ataupun apa, ya saya cerai karena dia yang minta, bukan saya yang begitu. Dia memutarbalikkan fakta. Karena dia menjeratmu untuk mengeluarkan kata itu, statement itu yang dia lagi tunggu-tunggu. Dia mengatur strategi. Tetapi saya lihat di sini ada beberapa yang ingin balik padamu ya. Tuh, ya. Knight of Cups, di mana dia mungkin melihat kamu sekarang sudah mempunyai sumber daya lagi. Mungkin hidup kamu sudah jauh lebih baik, karena saya lihat ada hutang piutang yang mungkin belum terbayarkan, dan step by step kamu sudah bayar, hidup kamu jauh lebih baik, rezeki kamu sudah lumayan. Dia mau datang dengan memberikan harapan. Seolah-olah, hai sayangku, aku datang. Ya, seakan-akan tidak mempunyai masalah. Ya. Tuh, kayak macam orang ya biasa aja menyerahkan kembali, atau ya memberikan benih-benih cinta lagi, di mana ya kamu mungkin sudah cut ya, atau sudah block dia, tetapi dia berusaha bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkanmu lagi. Ada beberapa yang mau masuk dalam hidupmu lagi, orang-orang lama nih saya lihat. Ya, karena dia tahu bahwa kamu sudah lebih baik. Ya, wah ini orangnya sangat-sangat luar biasa toksik ya. Tetapi ya mau bagaimana lagi, dia melihat kamu tuh banyak, di sini ada Nine of Pentacles ya, banyak rezeki. Dia sudah lihat kamu punya uang, ini ibaratkan Pentacles ini berkat ya, koin-koin ya. Jadi dia merasa bahwa bisa dia saya petik-petik sedikit ya, artinya menikmati dari hasil kerjamu. Hanya menikmati, tidak mau menikmati proses, tapi mau menikmati hasil. Dan bobroknya ada beberapa yang kembali lagi, oke saya terima. Ya itu yang tadi saya bilang ya, karena mungkin sudah menikah, ataupun karena memang cinta sekali, sehingga akhirnya kamu masuk jeratannya lagi. Hidup begitu saja, begitu saya terulang kembali. Padahal kamu sudah tahu dia orang tidak baik, tetapi karena cinta kamu begitu dalam terhadapnya, sehingga kembali lagi. Jadi ada hubungan putus nyambung. On off. Dimana pada saat dia suka datang, ya suka datang. Mau pergi ya pergi sesuka hatinya. Tanpa memperdulikan dirimu, tanpa melihat susahmu, tanpa melihat dari sisi sakit hati ataupun apa amarah dan macam-macam. Dia taunya hanya beres saja untuk diriku. Kalau saya senang ya silahkan, kalau kamu tidak senang ya sudah. Ini orangnya ini ya, makanya saya bilang ada kita sesuai tema kita ya. Perangkap cinta, di mana cinta itu hanya kamuflase untuk bisa menggolkan apa yang dia inginkan. Padahal sebenarnya dia tidak mencintaimu. Dia hanya mencintai hartamu atau apa yang ada pada dirimu, bukan jiwamu, bukan hatimu. Mungkin contohnya ya, kamu anak orang berada ya, ataupun kasta ya, dia cuma mau nebeng popularitas. Ataupun kamu kaya ya, nebeng fasilitas hidup, nebeng aja, benalu. Kamu sudah tahu itu, tetapi ya karena saking cintanya kamu kembali lagi. Ada beberapa, karena ya itu yang tadi saya bilang ya, sudah bingung untuk melepaskan ini bagaimana, karena sudah saking cintanya. Ataupun mungkin kondisinya ada beberapa yang oke, saya tetap di sini saja karena ya saya nggak bisa, saya sudah investasi banyak. Contoh ya, rumah bersama ya. Contoh nih ya, dalam artian kalau seandainya belum nikah ya, mungkin kalian sudah mempunyai rumah ya atas nama dia, ataupun mungkin ya tapi dalam tanda kutip kamu bantu pembayaran ya, dimana kamu merasa bahwa wah, saya sudah korban banyak nih, terus saya lepaskan dia, wah saya rugi banyak. Ada beberapa yang akhirnya ya sudah, dia dibandingkan saya rugi materi dan moral, ya sudah mendingan saya ikut-ikut aja. Contoh ya, kalau dia main perempuan, tukang main judi, minum-minum, atau malah menyakitimu, memukulmu, ini ada beberapa yang saya lihat kontak fisik. Ataupun mungkin kalau dibilang KDRT itu bukan hanya fisik saja, tapi makian-makian juga itu sudah termasuk KDRT. Ya, itu kalau sudah masuk rumah tangga. Kenapa saya bilang orang berpacaran sudah seperti KDRT, karena ya sudah seberhubungan badan walaupun belum menikah. Dan itu yang ingin dia juga dapatkan dari dirimu, hanya kepuasan batin. Ya. Hanya kepuasan semula ya, seperti gitu. Tanpa melihat dari sisimu. Nah, ini ya, jadi sesuai tema kita perangkap cintanya ya, dia hanya mau mengkamuflase dirimu untuk bisa menuruti apa yang dia inginkan. Dan pada saat kamu tidak menuruti ya dia pergi tanpa ada belas kasih. Ataupun pada saat kamu terpuruk ya, dia tidak akan melihat ke belakang. Dia hanya melihat ke depan di mana ada potensi. Pada saat kamu sudah tidak mempunyai potensi lagi, ya dia pergi. Jadi kamu jangan berharap dirinya akan berubah.
Karena orang-orang model begini ya, hanya semesta yang bisa menegurnya. Kamu gak usah terlalu mau capek-capek makan energimu ya, menghabiskan energimu untuk menyadarkan orang ini. Dirinya aja gak mau sadar. Ya, karena saya lihat sini kamu berjuang untuk menyadarkan dirinya ya. Akhirnya ya sia-sia, habis di waktu, habis di tenaga, habis di pikiran untuk menyadarkan orang yang tidak mau sadar. Jadi sekarang harus move on. Benahi dirimu, cintai dirimu, sayangi dirimu. Orang-orang yang begini gak usah dipedulikan. Ya, karena terkadang rasa cinta kita itu yang membuat diri kita menderita. Karena berlebihan, cinta yang berlebihan itu sangat merugikan. Dan kurang cinta juga kurang bagus. Jadi yang lebih dan terlalu lebih dan terlalu kurang itu gak bagus. Yang bagusnya bagaimana Kak Ica? Ya stabil. Hati kita ada, tapi kita main logika juga. Nah ini, kebanyakan kamu sudah tahu salah, tapi karena dominan hati ya, empatimu tinggi, jadi akhirnya kamu terjerat lagi dalam situasi dan kondisi di masa lalu yang menyakitkan itu. Jadi harus belajar ya. Di sini ada Pack of Sword, di mana kamu harus belajar dari masa lalumu untuk masa depanmu yang lebih bahagia. Seperti gitu ya. Oke, itu yang saya lihat dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu, Scorpio. Semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak di sini, saya lihat kamu terkoneksi dengan ada zodiak Cancer, Aries, ada juga Libra, Capricorn, Sagittarius, Taurus, Leo, dan Pisces. Dari inisial ada huruf K, ada L, ada M, J, P, H, Y, T, R, ada Q, M, S, W, H, L, J, K, U, dan M ya. Wah, ini banyak yang double ya. Pokoknya yang double energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Scorpio. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.